Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayanti Bewudin, mahasiswa semester 2 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang isi cerpen dari Ibu Siti Hajar, kumpulan cerpen menyudahi kabair dengan 12 judul cerpen. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan sinopsis dari cerpen Atois dan Suara-suara Duka. Berikut saya jelaskan. Oke, baik. Yang pertama di sini saya jelaskan tentang sinopsisnya. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis singkat dari cerpen Atois dan Suara-suara Duka. Cerpen Atois dan Suara-suara Duka ini menceritakan tentang sebuah burung yang dipercayai oleh masyarakat Timur Tengah atau masyarakat Soe sebagai burung yang membawa berita duka. Nah, di awal cerita penulis memunculkan beberapa tokoh. Salah satunya adalah tokoh Enavanu. Tokoh Enavanu ini dipercayai sebagai dukun yang terkenal profesional di desa tersebut. Pada suatu hari, Enavanu sedang mengurus orang anak yang sakit di bagian tulangnya. Dengan segala sesuatu yang sudah dipelajari oleh Enavanu sebagai dukun ini, dia dengan keahliannya itu dia bisa mengembalikan tulang anak yang sakit itu pada tempatnya. Nah, lalu di pertengahan cerita penulis mulai menjelaskan tentang adat. Nah, nanti adat ini akan berkaitan dengan di akhir cerita nanti. Langsung saja di akhir cerita itu si penulis mulai memunculkan konflik di mana anak yang diurus oleh Enavanu tadi itu meninggal. Nah, ketika anak ini meninggal, masyarakat Dawat, seluruh masyarakat yang ada di Soe itu mulai datang menghadiri pemakaman tersebut dengan membawa istilahnya bisa dibilang buah tangan atau membawa sedikit barang begitu. Nah, menurut yang saya baca di dalam buku tersebut, hal tersebut itu termasuk dalam adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Dawan ketika mereka mau menghadiri sebuah acara yang dimaksud di sini misalnya acara tentang kematian. Mungkin itu sedikit sinopsis dari cerpen Atois dan Suara-suara Duka. Oke, baik, selanjutnya saya jelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerpen Atois dan Suara-suara Duka. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tokoh. Tokoh-tokoh yang ada dalam tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen Atois dan Suara-suara Duka diantaranya ada Enavanu, Bapak Lipus dan istrinya, lalu anaknya Bapak Lipus, terus Ama dan istrinya Ama. Selanjutnya unsur intrinsik yang berikutnya adalah penokohan. Nah, penokohan ini dia menjelaskan tentang watak atau sifat dari para tokoh. Nah, Enavanu dia memiliki karakter atau watak yang baik. Nah, baik di sini misalnya ini sudah tertera dalam cerpen, nanti bisa dicek. Enavanu ini orangnya profesional, sebagaimana yang saya jelaskan di sinopsis tadi. Lalu yang berikutnya ada Bapak Lipus dan istrinya. Nah, Bapak Lipus dan istrinya ini mempunyai sifat atau karakter yang teledor, atau bisa dibilang kurang becus memperhatikan anaknya. Nah, anaknya ini yang diurus oleh Enavanu tadi. Terus anaknya Bapak Lipus. Nah, anaknya Bapak Lipus dan istrinya yang maksudnya ini memiliki watak yang cengeng karena memang ini kan anak kecil, jadi mudah sekali menangis maksudnya. Selanjutnya ada Ama. Ama di sini
dijelaskan oleh penulis itu mempunyai karakter yang pemarah. Lalu ada istrinya Ama. Di sini istrinya Ama dijelaskan penulis dengan watak yang penyadar. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu alur atau plot. Alur atau plot yang digunakan dalam cerpen Atois dan Suara-Suara Duka ini adalah alur maju, di mana penulis memulai cerita dengan menjelaskan atau memunculkan para tokoh, lalu penulis mulai menjelaskan sedikit-sedikit mengenai cerita yang terjadi, dan terakhir penulis memunculkan tentang konflik. Yang berikutnya latar atau setting. Nah, latar ini dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat pada cerpen Atois dan Suara-Suara Duka itu adalah desa dan rumah. Lalu latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam cerpen Atois dan Suara-Suara Duka itu yang saya baca itu ada tak lama kemudian dan tadi malam. Terus yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana yang digambarkan pada cerpen Atois dan Suara-Suara Duka ini adalah sedih. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu tema. Di sini tema yang saya ambil pada cerpen Atois dan Suara-Suara Duka adalah tema kesedihan dan kehilangan. Yang berikutnya sudut pandang. Di cerpen Atois dan Suara-Suara Duka ini penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis menggunakan nama dari tokoh-tokoh yang sudah dia munculkan itu. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah gaya bahasa. Di sini saya menggunakan 2 bentuk gaya bahasa. Yang pertama tentang penggunaan majas. Di sini juga saya menggunakan 3 majas, yaitu personifikasi, hiperbola, asosiasi, atau singlet. Nah, majas personifikasi di sini bunyi kalimatnya itu terdapat dalam halaman 11. Yaitu yang saya bacakan di dalam cerpennya, saya bacakan. Yang pertama, majas personifikasi, bunyi kalimatnya itu tertera dalam halaman 12, yaitu yang saya bacakan di sini. Rombongan itu mirip pengibar bendera 17-an. Bunyi kalimatnya yaitu rombongan lalat hitam menyambut di pintu. Lalu majas hiperbola, penggunaan kalimatnya itu termuat dalam halaman 12 juga, yaitu saya bacakan, rintih elegi membelah langit. Dan yang ketiga majas asosiasi atau single, penggunaan kalimatnya termuat dalam halaman 11 yang saya bacakan di sini. Rombongan itu mirip pengibar bendera 17-an. Yang kedua, penggunaan gaya bahasa campur kode. Jadi di sini penulis menjelaskan atau menerangkan menulis cerita tersebut dengan menggunakan campur kode, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Dawan. Di sini ada beberapa yang termuat, ada pada buku. Yang pertama tentang yang pertama itu termuat dalam halaman 8, yaitu sedikit lagi, I know, sedikit lagi. Nah, I know itu kan termasuk dalam bahasa Dawan. Lalu yang berikutnya ada yang termuat dalam halaman 12, yaitu yang saya bacakan, mohon maaf kalau salah, itu I know amoe nakum maskait koven. Nah, itu penggunaan yang digunakan dalam bahasa Dawan. Yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat.
Amanat yang pas untuk cerpen, atois, dan suara-suara duka ini yang menurut saya yang saya ambil adalah di sini memberikan kita pemahaman bahwa kehilangan itu adalah bagian alami dari sebuah kehidupan yang perlu kita terima dengan lapang dada. Jadi seperti yang dijelaskan dalam cerita tersebut bahwa anaknya meninggal. Nah, yang kita tahu bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan yang harus kita rawat dan kita jaga. Nah, namun ketika anak itu sudah dipanggil lagi oleh Tuhan atau Tuhan mengambilnya kembali, maka kita sebagai orang tua atau sebagai titipan itu harus menerima bahwa semua yang kita dapatkan di dunia ini adalah sebagai titipan, termasuk anak tadi. Jadi pada intinya itu adalah amanat yang pas untuk cerita ini adalah kita harus menerima semua kehilangan itu dengan lapang dada. Itulah penjelasan saya mengenai sinopsis dan unsur-unsur intrinsik dari kumpulan cerpen Menyudahi Kabair karya Sayyidati Hajar dengan judul cerpen, atois, dan suara-suara duka. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan video tadi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.